Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini lain daripada yang lain, bertemu dengan Gus Hasan, Gus Mar dari lereng Gunung Selamet. Gimana kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Gus Mar sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Gus, ya mumpung lagi ketemu, tentang yang lagi hangat itu Jatman, Muktamar Jatman tandingan NU, PBNU Gus. Ini ada info terbarukah atau gimana? Apa ada info yang bagaimana Gus? Ini menurut Gus Mar gimana ini? Oke, saya dulu ya Gus. Ya, kalau terkait masalah Muktamar Jatman kan sudah selesai sebenarnya, dilaksanakan pada pertengahan Desember yang lalu kan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, yang mana menghasilkan kepengurusan Jatman yang baru, yakni Rois alinya Mbah Ki Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo, kemudian ketua yang lain yakni Kiai Haji Ali Maskur Musa. Itu Jatman yang legal, Jatman yang diakui oleh PBNU, dan itu pun yang menyelenggarakan adalah PBNU. Yang namanya kongres ya, bukan muktamar, karena sesuai dengan PDPRT Banom itu istilahnya kongres, bukan muktamar. Jadi sebenarnya secara organisatoris Jatman sudah selesai Kang Bejo, sudah selesai. Nah, kalau kemudian ada pihak lain yang ingin menggelar acara muktamar Jatman, berarti adalah tandingan ya. Artinya ilegal, tidak sah, di luar struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu adalah pihak dari Pekalongan yang dikomandani oleh Mbah Lutfi bin Yahya dan kelompoknya, ya Pak Masudi dan lain sebagainya. Sudah lama ingin menggelar Muktamar Jatman, maka itu adalah Muktamar Jatman tandingan ilegal yang tidak digawe oleh NU, dalam hal ini PBNU. Makanya beberapa agenda muktamar yang digagas oleh Pekalongan kan terus di cancel. 3 kali atau 4 kali? Iya, kalau salah ya 3 kali. Ya. Terakhir kan agendanya pertengahan Januari ini, tapi kemudian diumumkan di cancel sampai pada waktu yang tidak ditentukan, entah kapan. Ya saya kira kalau masih menggunakan kata Jatman, saya kira susah akan mendapatkan izin dari aparat berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian. Mengapa? Karena Jatman NU sudah selesai. Berarti kongres ada hubungannya dengan aparat kita Gus, kepolisian? Ya, di negara kita kan, apapun bentuknya, acara apapun, apalagi selevel nasional kan pasti harus mendapatkan izin dari kepolisian. Apapun, jangankan muktamar, pengajian kelas RT pun harus ada izin dari kepolisian. Makanya menurut saya, kalau masih menggunakan nama Muktamar Jatman NU, di mana Jatman adalah badan otonomnya NU, saya kira sulit mendapatkan izin dari kepolisian. Nah, solusinya seperti apa ya? Kalau Pak Lutfi bin Yahya ingin mengadakan muktamar, ya sudah memakai wadah yang dibentuk oleh Pak Lutfi bin Yahya sendiri, yang namanya sudah populer kan, Patman atau Parman. Ya, Perkumpulan Jamiyah Ahli Thoriqah Al Mutabaroh kan, begitu kan singkatannya, ya terserah. Perkumpulan Ahli Thoriqah Al Mutabaroh An-Nahdiyah. Itu sudah dibadan hukumkan, bahkan kan tahun 2019 didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya sudah, pakai lembaga itu saja. Jadi Muktamar Patman atau Muktamar Parman atau Parmin atau apalah silakan kan, begitu. Nah, kalau konteksnya itu saya kira tidak ada alasan polisi untuk menolak. Tidak ada alasan polisi untuk tidak memberikan izin, karena setiap
warga negara punya hak berserikat dan berkumpul. Nah, kalau pakai lembaga itu, lembaga yang dibentuk oleh Pak Lutfi bin Yahya, maka tentu saja muktamarnya bukan ke-13, muktamar Patman ke-1. Karena 2019 sampai hari ini kan baru 5 tahun. Baru kali ini. Baru pertama. Saya kira menurut saya kalau Mbak Lutfi bin Yahya gentle, sudah pakai itu saja. Muktamar Patman ke-1 pun gagah. Nanti siapa yang akan mengikuti ya itu mukibin-mukibinnya kan. Sekaligus juga apa namanya, mengetes pengurus-pengurus Jatman di tingkat provinsi kabupaten. Silakan mau pilih ke organisasi yang ada di naungan NU ataukah mau milih gabung dengan Pak Lutfi bin Yahya. Orang nyaman ini. Ya, biar kelihatan di mana pengurus Jatman yang masih loyal dengan NU, mana yang kemudian memilih bergabung dengan Patman. Menurut saya begitu. Tapi kalau menurut analisa kami, Gus, kayaknya tetap pakai embel-embel NU. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena NU kan sudah membekukan, sudah dibekukan resmi oleh PBNU, Jatmannya Pak Lutfi bin Yahya. Jadi kalau masih pakai embel-embel NU itu bisa dikatakan pelanggaran hukum. Ini kalau menurut Gus Hasan gimana ini tentang fenomena Patman ini, Gus? Anjir. Kalau saya yang pertama ikut mengucapkan selamat untuk Mbah Halwani, beliau yang alhamdulillah terpilih menjadi Rois Ali, Rois Ali di Jatman. Selamat ke Mbah Halwani dan insya Allah kita ini sami'na wa ata'na, mendukung penuh, mendukung penuh karena insya Allah beliau orang yang sangat amanah. Kaitannya dengan Jatman versi Pak Lutfi bin Yahya, ya, mestinya seperti yang tadi sudah disampaikan Gus Mar, ini kan jelas NU sendiri, PBNU sudah ada muktamar yang sah, ya, dan kepengurusan sudah jelas sekarang dia terpilih. Beliau Mbah Halwani ini sebagai Rois Ali. Artinya ketika Pak Lutfi bin Yahya ini masih menggunakan nama Jatman, ya, ini ya Jatman yang palsu. Oh iya, palsu, kan? Jatman yang palsu. Di mana-mana yang saya ingat ketika ada istilahnya polisi palsu pasti terus diusut, kan kayak gitu, diusut, baik mungkin dari sisi legalnya, dari sisi hukum. Polisi palsu diusut, nabi palsu juga diusut. Nah, termasuk cucu palsu. Cucu palsu harusnya juga diusut. Ini pun Jatman palsu harusnya juga diusut. Yang sangat kita harapkan ini sebetulnya klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya. Oh iya. Jadi tidak selalu ini bicaranya ini lewat orang-orangnya ini. Nah, yang kita harapkan ini Pak Lutfi bin Yahya langsung klarifikasi biar jelas, clear kayak gitu. Yang jelas kalau buat kita siapapun yang berani melawan NU ya bakalan hancur. Tengtung itu. Anjir. Seperti dulu itu tengtung. Pasti bakal enteng dan bakal buntung. Oh, tengtung itu bakal enteng, habis dan buntung. Dilihat saja. Jadi nun sewu untuk Pak Lutfi bin Yahya diharapkan untuk langsung klarifikasi biar semuanya jelas, tidak berlarut-larut seperti ini. Dan untuk pemerintah itu tadi, kalau ada nabi palsu diusut, yang jelas bagaimana, terus polisi palsu diusut. Pokoknya semua yang serba palsu diusut. Masuk Bandung palsu diusut. Ini Jatman palsu pun ya harus diusut. Alangkah baiknya untuk segera diusut. Mungkin itu. Terima kasih ya, Gus. Jadi tahu istilah berani dengan NU, tengtung, teng dan buntung. Repok. Terus menyikapi tentang polemik nasab Habib ini,
Gus, ini kan masih terus bergulir lah. Betul, Ya, betul. kembali lagi bahwa ini tentang cucu palsu kalau boleh dikatakan anniversary seperti itu. Ya, karena tidak bisa membuktikan kan, kalau asli kan seharusnya bisa membuktikan. Membuktikan. Nah, ini kan masih terus bergulir. Ini menurut pandangan Gus Hasan sejauh ini gimana ini, Gus? Anjir. Kalau saya pribadi itu saya, kalau boleh dibilang, saya yakin Ya. kalau muhibbin itu sebetulnya hati nurani, karena hati nurani kan tidak pernah berdusta. Mereka itu hati kecilnya itu sebetulnya mengakui bahwa beliau itu istilahnya imigran Yaman, ini bukan cucu Nabi. Biasanya mereka yang masih kekeh ngotot ini lebih banyak ke alasan-alasan pribadi. Terus perkembangannya untuk sekarang alhamdulillah ini satu yang luar biasa. Kita terbodohi, kita meyakini berhusnudon bahwa turunan Yaman ini cucu Nabi. Ini hampir selama 100 tahun mungkin lebih kan dibodohi itu. Nah, pergerakan PWI sendiri kurang lebihnya kan baru belum ada 2 tahun, belum setahun lebih, tapi udah seperti ini sesuatu yang luar biasa. Karena saya yakin bahwa nun sewu kalau bahasanya dubes alam ini berpihak pada kita sendiri. Monggo bisa dilihat lah, sebetulnya alam pun sudah tidak sudi dengan kebohongan mereka dan berpihak kepada kita. Jadi saran saya untuk yang sampai sekarang masih mukibin, monggo lah kembali istilahnya dengarkan hati nurani sampean, mumpung ini masih Allah itu masih memberikan kesempatan. Belum terlambat lah. Sebelum terlambat, masih jembar kalangane, Gus. mumpung jembar kalangane. Alam itu nanti enggak alam Indonesia nggak sabar. Agak katanya ada megatrus. Megatrust. Iya, artinya monggolah sesegera mungkin lebih baik kita malu di dunia karena daripada nanti kita malu harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Karena ini keyakinan kita sebagai umat Islam kan seperti yang jelek, yang salah satu zarah pun nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Daripada kita malu di hadapan Allah nanti, lebih baik kita malu sekarang di dunia. Toh ketika memang ya datang terus sebetulnya seperti ini. Nah, dan sekarang saya siap bersama-sama dengan barisan dari kan nggak ada masalah. Justru malah kelihatan elegan gitu. Karena niat kita pun bukan niat untuk menebar kebencian atau apa nih, tetapi niat kita semata-mata karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita hanya sekedar kepingin membersihkan dari mensucikan nasabnya dari pengakuan-pengakuan yang itu yang tidak benar tadi. Jadi tidak ada kebencian sama sekali ya, Gus. Sama sekali tidak. Sepakat. Luar biasa. Jadi pesan-pesan dari Gus Hasan ini luar biasa. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Karena di akhirat itu lebih heboh, lebih sulit, lebih luar biasa. Kisahnya seperti itu. Terima kasih Gus atas sesuatu yang disampaikan. Ini kembali ke Gusmar. Ini gimana tanggapan Gusmar mengenai polemik nasab yang terus bergulir ini, Gus? Sejauh ini gimana tanggapannya? Ya, saya sepakat dengan Gus Hasan. Ya? Mumpung belum terlambat, mumpung alam kita masih memberikan kesempatan. Kan alam kan termasuk manusianya juga. Sumber daya alam, sumber daya manusianya, makhluknya Allah. Filosofi Jawa kan ada yang mengatakan, ada
populer dengan istilah ngalah, ngalih, ngamuk. Nah, kita sudah ngalah berpuluh-puluh tahun. Kita sudah ngalih juga, ya. Banyak diambil alih. Kalau sudah tidak sabar lagi, tinggal ngamuk. Nah, kalau sudah ngamuk ini yang berbahaya. Berbahaya. Ngamuknya manusia berbahaya, ngamuknya alam juga berbahaya. Ya coba kalau masih terus-terusan ngotot mengaku cucu Nabi. Kalau orang Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur ngamuk, lo jumlah Habib berapa sih? Katanya 4 juta. 4 juta. Yang tercatat. Sama makhluk goib. Cuman 100.000 lebih. 100.000 ya? Itu data Robitoh Alawiyah. Cuman 100.000 gundul. Berarti keturunan klan Alawi. Kemarin ada Habib yang mengatakan yang tercatat 4 juta, yang tidak tercatat lebih dari itu. Mungkin sama almarhum sama arwah-arwahnya, yang di Yaman sana dihitung. Yang di Yaman aja nggak ada 4 juta, jangankan yang di sini. Lah ya kalau sudah ngamuk nanti berbahaya ya. Jumlah 100.000 mau ngapain dibandingkan 270 juta jiwa bangsa Indonesia. Ya, aku mending kalau cuman diusir, kalau cuman suruh diminta pulang ke Hadramaut, ke Tarim sana. 100.000 kan paling seminggu rampung. Ya, dinaikkan kapal. Sampai ya. Bisa jadi Rohingya versi kedua. Mungkin karena yang baru kita takutkan seperti itu. Karena belum lama, Gus. Baru 1 abad tuh belum lama loh. Lo Belanda sih berapa abad di Indonesia? 3,5 abad. 3,5 abad. Ya, itu saja tahun 50-an Bung Karno pemerintah Indonesia mengusir keturunannya sekitar 50 ribuan jiwa. Keturunan Belanda. Iya, keturunan Belanda, bukan hanya orang Belanda, keturunannya. Deportasi. Ya, dipulangkan ke Belanda sana. Termasuk para mukibin Belanda ikut dideportasi ke sana. Karena ngerungsebi Indonesia sudah merdeka, sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, kok masih terus bikin gaduh, ngerecokin, mengganggu jalannya pemerintahan kita ketika itu. Maka dipulangkan oleh Bung Karno 50.000 itu akhir tahun 1950-an. Dipulangkan. Ketika itu alat transportasi kapal kan tidak semaju hari ini, itu saja bisa. Apalagi hari ini 100.000 gundulnya klan Alawi itu dipulangkan ke Hadramaut Yaman sana, saking gampang, saking mudah. Seminggu rampung lah. Kalau mereka misalkan nggak punya dana ya kita bantu, nggak apa-apa. Kita bantu iuran lah 1.000-an apa tole. Saya kira dengan senang hati itu. Anak-anak Nusantara juga siap ya. Wah ya, 1.000-an nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. 2.000-an. Nah, satu itu ya. Udahlah legowo, ngaku saja, ngaku salah. Mohon maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia umumnya, khususnya umat Nahdien, warga NU ya, karena mereka besar kan di kalangan NU. Yang percaya juga orang NU. Ya orang NU. Mohon maaf, selama ini telah membohongi kalian semua. Setelah itu kemudian sudah tidak lagi mengaku sebagai zuriyah Nabi. Hanya itu toh yang kita minta. Jangan lagi ngaku zuriyah Nabi, kemudian minta maaf atas segala kesalahan yang diakibatkan dari pengakuan palsunya itu. Selesai. Orang Jawa itu paling mudah. Mudah ya. Selesai. Kita terima menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi kayaknya sulit, Gus. Ya. Kalau melihat tipikal mereka. Ya kalau sulit ya siap-siap aja untuk dipulangkan. Siap-siap aja untuk menanti ketidaksabaran alam Indonesia. Siap-siap aja untuk menanggung resiko atas ngamuknya orang Nusantara. Itu kalau seperti itu. Nah terus ini kalau sudah seperti ini sikap pemerintah seharusnya gimana ini? Nah makanya ini terkait dengan hal ini. Kalau mereka masih ngotot seperti itu, malah mencaci maki, nuduh kita sebagai pengadu domba, penebar fitnah, dan lain sebagainya. Daripada ngamuk warga pribumi Nusantara, pemerintah bisa juga mengambil peran. Contohnya seperti apa? Bubarkan itu Robitoh Alawiyah. Oh iya. Bekukan organisasi Robitoh Alawiyah. Iya kan? Terus yang melindungi, melegalkan mereka
mengecap mereka sebagai keturunan Nabi kan Rabithah Alawiyah itu, ikatan Bani Alawi itu. Nah, maka itu bubarkan saja, hapus saja, tutup kantornya. Kalau nggak mau ya tangkapin semua itu pengurus-pengurusnya itu, Robik Segap CS, karena telah memalsukan, menodaikan agama menurut saya, menodai agama, karena mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal mereka palsu, tidak bisa membuktikan setidaknya sampai hari ini. Berarti kan menodai Rasulullah, menodai agama Islam. Penjarakan aja kalau menurut saya, kalau mereka ngeyel. Kita butuh pemimpin bangsa yang tegas, karena dampaknya luar biasa. Mendampak kepada puluhan juta warga umat Islam Indonesia. Ya umat Nahdien, warga itu jumlahnya berapa sih? Klaimnya kan katanya berapa? 90 juta. Nah, Pahlawi ini menyelusup, berbaur, menggunakan identitas palsu sebagai keturunan Nabi di kalangan 90 juta umat NU. Artinya bukan masalah kecil, masalah besar. Maka tutup, bubarkan. Yang ngayal nggak mau aturan ya sudah, penjarakan aja. Itu peran pemerintah menurut saya. Iya, harus tegas lah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti membiarkan warga kita nanti bisa clash, bisa konflik horizontal dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Jadi bubarkan Rabithah Alawiyah. Itu menurut saya sedikit banyak akan menyelesaikan persoalan. Kalau sudah dibubarkan oleh negara, kalaupun mereka masih ngaku-ngaku, sudah nggak ada yang percaya. Sudah tidak ada yang percaya. Walaupun secara sosial hari ini tanpa dibubarkan oleh negara pun, dengan tesisnya Kiai Maduddin, dengan fakta-fakta yang banyak itu. Secara sosial, ya menurut saya mungkin 90% umat NU sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Tetapi kan masih banyak muhibin-muhibin yang percaya, muhibin yang menurut saya ngopi-ngopi itu loh, hanya mengandalkan taklid buta, tidak menggunakan akal dan pikirannya itu. Tapi kalau sudah diputuskan oleh negara, Rabithah Alawiyah bubarkan, karena bukan apakah lembaga ini lembaga yang melegalisasi zuriat Nabi palsu. Kan tadi Gus Hasan pesan, yang palsu-palsu diusut gitu. Harus diusut ya Gus. Sepakat berarti Rabithah Alawiyah dibubarkan. Harus menurut saya. Kami juga berpikir untuk apa ada lembaga seumpama terjadi sesuatu ya. Mereka cuma bilang, oh itu HP palsu umpamanya. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Ini dibubar saja. Yang kita masih nunggu itu kepingin ada klarifikasi langsung dari Bapak Lutfi bin Yahya. Oh gitu ya. Selama ini kan selalu baru pendereknya, jamas-jamasnya. Itu yang sangat kita tunggu-tunggu, klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya, masalah makam, masalah sejarah NU, dan yang utama ini masalah Jatman. Nah, ini jadi ditunggu itu klarifikasi langsung. Ya, termasuk oleh keluarga besar Mbah Kiai Ilyas Sokaraja Banyumas di sini ini. Iya masih. Sudah 1 tahun lebih menunggu untuk klarifikasi mengapa Mbah Kiai Ilyas dibinyayakan, padahal itu bin Diponegoro. Itu apa meneng itu. Sampai hari ini belum berani datang ke Banyumas menemui keluarga besar Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Ilyas itu abahnya Mbah Abdul Malik Tung Baruk. Mbah Abdul Malik itu yang diaku guru oleh Mbah Lutfi. Nah, udah ngaku guru, masa silsilah gurunya dibelokan, diputus, dibelokan ke Yaman sana. Lo kan menurut saya kan asli orang Jawa sul adab menurut saya. Itu keluarga menunggu 1 tahun lebih kepada Pak Lutfi bin Yahya untuk datang ke Sokaraja untuk tabayun. Dari mana sumbernya, dari mana datanya bisa mengatakan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya? Itu kan menurut saya adalah ya bisa dikatakan tindakan yang sul adab luar biasa kepada gurunya sendiri. Itu kan ingin memutus jalur silsilah Mbah Malik, Mbah Ilyas ke leluhurnya, ke Pangeran Diponegoro, dibelokkan. Nah coba kalau begitu Kang Bejo tawasul kepada Mbah Malik, kemudian ikutkan bin Yahya, berarti kan tidak sampai ke leluhurnya, tidak sampai ke Diponegoro dan seterusnya.
sampainya ke Yaman sana, ke Hadramaut. Dibelokkan alamatnya. Iya, makanya yang turun bukan sirnya, bukan asrornya Mbak Diponegoro ke anak cucu nanti. Asalnya pakai mukotan. Jadi asrornya Yaman. Makanya bagian dari keluarganya yang masih ngikut kepada silsilah itu tetap menjadi mukibin ya patuh karena nggak dapat asornya Pangeran Diponegoro. Kalau pakai mukotan itu apa asor? Kalau itu bagian dari alam gaib itu nggak jelas itu. Ya. Itulah. Jadi kalau penekanan saya sih harus klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya, artinya tidak usah lewat jongos-jongosnya, tapi langsung kita syukuran juga, Gus. Pokoknya PWI Purwokerto syukuran kalau Pak Lutfi bin Yahya berani ngomong langsung, klarifikasi langsung, baik lewat video ataupun lewat media apapun. Iyalah, nggak apa-apa. Langsung. Wong zaman teknologi, zaman YouTube, ngomong saja. Nggak mau ketemu, istilahnya bil wujuh, face to face ya. Udah di rumahnya aja, tapi di video kan bisa. Iya, minimal voice note lah. Ya, jangan kalau voice note kan dikira palsu. Video dikanjur sholawat, ngomongkan alasannya nih mengapa 4 jempol. 4 jempol. Kalau berani klarifikasi langsung. Mengapa Mbah Malik bin Yasir bin Yahya, mengapa ada sejarah NU dibelokan, mengapa berani Jatman di SK kan, dan seterusnya. Kapan batal? Apa tadi? Bisu. Kapan bisu? Ini sangat menarik. 4 jempol kalau berani. Luar biasa. Ini mudah-mudahan didengar oleh Lutfi dan pengikutnya. Tabayun lah, klarifikasi tentang fenomena yang terjadi tentang huru hara ini, biar umat ini tercerahkan ya Gus ya. Tidak menunggu-nunggu. Wah, ya gentle lah. Fotonya pemimpin sufi dunia. Bisa. Buktikan ya Gus. Iya, buktikan kalau benar kan begitu. Aja menang baik. Sufi itu kan orang yang pandai membersihkan hati kan. Masa ngomong speak up di video saja kan kok enggak paham kan ya. Ini menurut kami sudah gitu saja Gus ya. Oke. Terima kasih. Ada pesan-pesan yang cukup saya kira. Cukup ya. Dari Gus Hasan cukup. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini Gus Hasan dan mudah-mudahan tetap selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudaraku dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.